Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan selalu untung di Bursa Indonesia. Oke, kita hari ini akan review beberapa atau banyak saham nanti yang tidak mungkin dibahas dalam satu video. Nanti akan saya juga buat video-video yang lain. Untuk perdagangan dalam satu minggu ini, kira-kira saham-saham apa aja yang masih berpotensi dan saham-saham apa saja yang kira-kira sudah harus keluar atau siap-siap keluar. Nanti mungkin saya akan bagi dalam beberapa bagian. Tapi yang pertama tetap kita akan lihat dulu posisi IHSG untuk hari ini. Oke, langsung aja. IHSG hari ini melemah 1,34%. Nah, hari ini IHSG juga berada di bawah posisi MA10. Ini juga mesti hati-hati. Kemungkinan besar besok masih bisa di minggu depan IHSG kemungkinan masih bisa turun lagi. Atau selama IHSG tidak menembus 7051 atau bahkan tidak menembus 7039, ini harusnya masih aman. Paling tidak IHSG bisa sideways dulu gitu. Tapi kalau misalkan dia udah tembus 7051 atau 7039, ini mesti waspada. Apakah IHSG bisa bertahan akan rebound di harga berapa? Nanti kita akan lihat. Tapi kemungkinan besar untuk di minggu depan IHSG masih akan sideways dulu. Oke? Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu kita akan lihat saham BBRI. Nah, BBRI bisa terlihat lagi ya, hari ini dia closing di harga 4.400. Nah, ini kalau ini juga udah saya jelaskan setiap hari sama teman-teman. Ini harga 4.400 ini salah satu harga yang cukup kuat. Itu bisa dilihat dari tanggal 7. Nah, bahkan di tanggal 6 ya, itu merupakan salah satu support yang cukup kuat. Ini di sini walaupun hari ini sempat tembus, tapi dia kembali lagi ke atas harga 4.400 atau closing di 4.400-nya. Nah, ini mudah-mudahan indikasi yang bagus untuk BBRI. Jadi dia nggak turun dulu atau close confirm di bawah 4.400. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih hold saham ini, ya boleh sedikit berhati-hati jika misalkan dia turun atau close confirm di bawah 4.400, sebaiknya exit dulu. Atau kalau mau menunggu agak panjang, misalkan teman-teman yang invest untuk jangka panjang, misalkan dia turun ke bawah ke harga 4.250, misalkan dia dan close confirm di bawah harga 4.250, ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi untuk BBRI sampai saat ini dia masih tertahan di harga support 4.400. Jadi mesti diperhatikan kalau misalkan dia turun lagi dan close sampai penutupan di bawah 4.400, ini sudah mesti hati-hati. Memang masih ada beberapa resisten lagi, tapi kalau misalkan dia menembus 4.250, saran saya lebih baik teman-teman keluar dulu. Oke, kita lanjut ke saham BMRI. Nah, BMRI juga hari ini melemah melemah 2,97%. Nah, BMRI ini tertahan di harga, sempat turun menyentuh harga 8.150. Nah, ini juga harga low yang terjadi pada tanggal 7 dan tanggal 8 Juni. Nah, sepertinya 8.150 ini salah satu support yang kuat untuk BMRI. Jadi yang pegang BMRI atau yang masih hold, misalkan kalau misalkan mau keluar, sebaiknya kalau dia sudah menembus 8150, atau kalau mau agak jauh lagi boleh pakai 8100 sebagai stop lossnya
Jadi kalau misalkan sudah turun dari lebih dari 8.100 atau close sampai dengan penutupan di bawah 8.100, sebaiknya hati-hati. Oke? Memang di bawah masih ada support lagi, tapi kita nggak ada yang tahu kapan dia akan balik ke arah ke atas. Selama teman-teman trading plan-nya dijalankan, misalkan ada yang pakai di 8.150, mungkin ada yang pakai di 8.100, mungkin ada yang pakai di 8.000. Tapi kalau saya pribadi ya, ini bukan ajakan, bukan, cuman kalau saya di posisi teman-teman, bila saya punya saham BMRI, saya akan keluar jika dia close dan confirm di bawah 8.100. Kita lanjut ke saham BBCA. Nah, BBCA hari ini gap down ya, dia open langsung jauh ke bawah dan dia close di harga 7.350. Nah, ini bukan kalau kita melihat dengan ini, maksudnya posisi ini posisi yang udah kurang enak untuk dilihat ya. Jadi memang beberapa kali di tanggal 23 dan di tanggal 25 memang ini juga jadi salah satu support sebetulnya. Nah, tapi tetap mesti hati-hati, apalagi kalau misalkan BBCA ini melewati harga 7.275. Nah, ini teman-teman harus hati-hati, apalagi kalau dia close dan confirm di bawah 7.275. Saran saya, kalau saya di posisi Anda, saya akan exit. Mungkin di saat ini pun kalau saya punya BBCA saya juga sudah exit. Lebih baik saya cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan untuk invest atau untuk tabungan, itu boleh aja. Tur setiap hari beli, setiap hari beli, setiap hari beli, itu nggak masalah. Oke? Lanjut lagi ke saham BBNI. Nah, ini BBNI juga gap down, dia hari ini melemah 4,32%. Nah, untuk posisi ini apakah BBNI bisa rebound di harga MA 100 atau tidak? Nah, ini juga cukup membahayakan posisinya. Sorry, sebentar MA 100 untuk BBNI sekarang posisinya ada di harga 8.175. Ini mesti diwaspadai. Jadi masih ada 2 support lagi ya untuk BBNI di 8.175 dan di 8.025. Kalau BBNI tidak berhasil rebound di dua harga tersebut, ini juga sudah mesti hati-hati jika teman-teman masih ada yang hold ya. Ini juga posisinya sudah tidak enak. Apakah dia akan lanjut downtrend ataukah akan rebound di harga 1175 atau di 8025. Nah, ini masih boleh kita perhatikan nanti. Kalau misalkan dia rebound, teman-teman mau berspekulasi beli, itu boleh-boleh aja. Oke. Kita langsung lanjut ke saham BBTN. Sorry, tiba-tiba internetnya nge-lag. Oke, sebentar ya. Kita lanjut ke BBTN ya. Ini kenapa BBTN ya? Nah, oh ternyata BBTN sudah jebol support 1610. Nah, ini kalau di posisi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya saham BBTN, saya lebih baik selesaikan langsung. Seperti itu. Ini BBTN sudah nggak bagus ya posisinya. Kalau mau beli nanti tinggal lihat apakah dia rebound di support 1555 atau enggak. Tapi kalau saya pribadi, saya akan keluar dulu, mungkin cari saham yang lain yang masih punya potensi untuk naik. Ya, ini udah untuk BB ini udah bahaya ya, karena dia dan confirm di bawah support 1610. Lanjut ke saham Arto.
Arto hari ini juga koreksi minus 2,25%. Nah, dia masih Arto ini mantul di support harga 8.450 ya. Ini masih ada support, sorry, bottom box ini 8.500, sorry. Nah, dia masih bertahan di atas 8.500 dan masih bertahan di atas moving average 10. Nah, ini masih nilainya sama dengan moving average 10. Nah, ini juga teman-teman jangan lupa pasang stop loss jika dia turun lagi mungkin di bawah 8.150, teman-teman boleh exit dulu, atau kalau mau nunggu apakah dia mantul di harga 7.075, itu hak teman-teman. Cuman kalau saya untuk Arto, jika dia tembus lagi ke bawah 7.075, lebih baik selesaikan. Oke, kita lanjut ke saham bank lain yang hari ini justru malah berlawanan dengan IHSG. Oke. Nah, untuk BTPS hari ini close cukup bagus. Dia berhasil close di atas EMA 30, yaitu di harga 3.130. Nah, EMA 30 itu ada di 3.120 ya. Nah, padahal hari ini mungkin di sesi 1 ya, saya lupa tadi, saya sempat pantau. Dia sempat breakout top box di breakout harga 3.160. Nah, memang BTPS ini sudah sempat saya buatkan trading plan-nya, tapi sayangnya dia nggak bisa confirm nih di harga 3.170. Mungkin kalau dia bisa confirm ini akan lebih bagus, tapi teman-teman kalau udah ada yang spec buy atau beli di harga penutupan saat ini juga masih oke. Ya, tapi jangan lupa stop loss-nya, teman-teman bisa pakai stop loss di harga 2.940 atau di 2.850, di bawahnya 2 tick atau 3 tick, seperti itu. Jadi BTPS masih bisa diperhatikan, karena juga saham ini masih turun dari sudah berapa lama ya, mungkin dari bulan April dia masih turun. Nah, dari bulan Mei ini dia udah mulai sideways, jadi masih boleh diperhatikan. Oke. Selanjutnya yaitu PNBN. Nah, PNBN juga salah satu bank ya, panin memang hari ini luar biasa ya. Ini juga PNBN ini sudah saya bahas dari tanggal berapa ya, waktu itu 19 April atau apa ya, saya lupa. Nah, ini memang PNBN ini masih uptrend, masih naik, tapi buat teman-teman yang punya saham ini sudah mesti hati-hati ya, karena ini udah cukup tinggi. Jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya untuk PNBN ini, karena PNBN ini udah mungkin di tanggal berapa kemarin, tanggal 18 April dia udah naik dan cukup tinggi. Ini mesti hati-hati, resikonya juga sangat besar jika teman-teman masih mau masuk lagi, seperti itu. Tapi kalau untuk scalping, misalkan dia masih bergerak di atas harga closing, teman-teman mungkin bisa ambil beberapa persen untuk buat trading kilat aja. Kita lanjut ke saham PNBS. Nah, PNBS sudah dari tanggal 3, ini sudah saya infokan. Tanggal 3, sayangnya dia nggak bisa close di harga 89, lalu kita masih pantau. Dan kemarin juga ini untuk PNBS juga sudah saya infokan karena kan di video sebelumnya. PNBS ini close kemarin di harga 67, lalu hari ini dia open langsung gap up di harga 69. Nah, di open di 69 langsung berangkat dari pagi, langsung naik dan langsung kena target sampai dengan target 87, bahkan sempat ditembus. Nah, apakah minggu depan PNBS akan lanjut lagi? Nggak ada yang tahu. Kalau misalkan teman-teman masih berharap ini naik lagi atau ada yang belum punya mau ikut masuk, silakan saja dan bisa buy di atas harga closing hari ini, yaitu mungkin di harga 87 atau harga 88.
Target terdekatnya ya untuk yang berikutnya yaitu 93 untuk PNBS. Oke. Kita lanjut ke saham PNLF. Nah, PNLF juga begitu. Ini udah kita bahas berkali-kali, berapa kali setiap saya buat video pasti saya ikutin terus, karena waktu breakout saya buat videonya, waktu breakout lagi saya buat videonya. Nah, ini masih boleh diperhatikan, dia masih ada target-target berikutnya di 410 dan 428, tapi resikonya sudah sangat besar. Kalau teman-teman yang belum punya, kalau misalkan mau masuk, tolong dananya diperhatikan, jangan lebih dari 5%. Saran saya kalau untuk scalping atau buat trading jangka pendek boleh, tapi mesti dilihat dulu, dan jangan masuk pagi-pagi, takutnya pagi-pagi teman-teman masuk malah turun. Ini mesti hati-hati. Ini juga sudah sangat tinggi untuk PNLF. Lanjut ke PNIN. Nah, PNIN ini udah saya infokan dari tanggal 2 Juni. Ya, PNLF sudah saya infokan dari tanggal 2 Juni. Nah, kalau ada yang masih hold sampai sekarang, target harga 830-nya udah kena, 845-nya sudah kena, tapi target 895 ini yang belum. Apakah minggu depan dia akan kena target 895? Kalau kena, silakan take profit, atau mau hold juga silakan, sesuaikan trading plan teman-teman, karena masih ada beberapa target lagi berikutnya kalau dia masih mau lanjut naik, bisa ke 1050 atau bahkan ke 1100. Ini adalah target-target untuk PNIN. Jadi untuk trading plan belum saya buatkan dulu, karena mengingat saham ini juga ada tinggi, mungkin saya akan cari saham-saham yang masih bergerak di bawah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham panin yang lain. PANS, Panin Sekuritas. Nah, hari ini Panin Sekuritas juga naik. Dia udah naik dari tanggal 17 Maret. Tapi sayangnya saham ini transaksinya tuh sangat kecil ya. Jadi ini buat pembahasan aja. Memang panin ini bergerak, jadi boleh dicatat juga. Mungkin panin bergerak di setiap bulan-bulan ini, atau di tahun depan boleh ditungguin lagi, apakah nanti setelah naik dia akan turun lagi ke harga semula, nanti kita tungguin lagi tahun depan. Boleh. Nah, ini juga untuk Panin Sekuritas juga ternyata ikut naik, tapi sayangnya transaksinya sangat kecil. Jadi kalau teman-teman mau masuk saham ini, tolong diperhitungkan dananya, alokasi dananya, manajemennya tolong diperhatikan, jangan sampai bisa beli tapi nanti nggak bisa jualan. Oke? Mungkin di video pertama untuk hari ini di tanggal 10 sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video yang lain untuk saham-saham yang lain. Jadi stay tune terus, tungguin aja. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya, supaya bisa mengikuti channel saya dan juga mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dari saya untuk analisa saham harian, saham mingguan, atau dan trading plan-nya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain, ke keluarga, saudara, semuanya boleh di-share. Dan juga kalau mau join di grup Telegram silakan. Tidak dipungut biaya apapun. Di sana kita saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran. Yang mau nanya sama teman-teman di sana juga boleh. Ada yang bisa jawab, silakan jawab. Seperti itu. Oke, mungkin segini dulu untuk video yang pertama hari ini untuk analisa review. Kalau saya katakan ini review untuk periode dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Segitu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.